Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ba'athahu Allahu basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwati fillah, yang semoga kita dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita wajib bersyukur pada kesempatan ini kita bisa dipertemukan kembali insya Allah dalam kebaikan, yaitu kita sama-sama duduk belajar bagian dari agama kita, dan ini adalah tanda kebaikan yang wajib kita syukuri, tanda kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini termasuk ibadah yang besar. Kita sudah mengetahui bahwa ibadah itu tidak mungkin diterima oleh Allah Ta'ala, tidak mungkin bermanfaat bagi seorang hamba kecuali diantaranya dengan keikhlasan. Maka ana dan antum semua, kita sama-sama memperbaiki niat kita dalam belajar ini ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ikhwati fillah, pada kesempatan yang sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa Islam itu memiliki 5 rukun atau yang dikenal dengan rukun Islam. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah Al-Haram. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan bahas pembahasan rukun yang pertama, yaitu kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ya, bagian dari rukun yang pertama ini adalah la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ya, la ilaha illallah itu maknanya, berkata Syekh Muhammad atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, yang artinya, ya, makna la ilaha illallah itu adalah maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Ya, kita harus meyakini atau memaknai la ilaha illallah itu dengan la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang hak, ya, ada lafaz yang haknya. Ya, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Ta'ala. Ya. Lafaz la ilaha ini menafikan seluruh yang disembah selain Allah. Dan lafaz illallahu yang menetapkan bahwa ibadah hanya untuk Allah semata, ya, tidak ada sekutu baginya dalam ibadah kepadanya, begitu juga tidak ada sekutu baginya dalam kerajaannya. Ya, ini tafsir la ilaha illallah. Kita harus tahu. Ya, ketika kita ditanya oleh seseorang, ya mungkin diantara kita ditanya oleh anak kita, ya, apa itu makna la ilaha illallah, kita harus tahu. La ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Ta'ala. Karena buktinya ada sesembahan-sesembahan yang lain tapi itu batil. Yang hak hanya Allah Ta'ala. Maka
kurang sekali ketika diterjemahkan la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Ini terjemahan yang kurang, ya kurang tepat. Nanti disebutkan insya Allah oleh Syekh Saleh Al Fauzan hafizahullah taala. Di sini berkata Syekh Saleh Al Fauzan hafizahullah taala, qauluhu wa ma'naha la ma'budu bihaqqin illallah. Perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan makna la ilaha illallah itu adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ay makna la ilaha illallah, yaitu maksudnya adalah makna la ilaha illallah. Laisa kama yaqulu ahlul batil. Ya, tidak seperti yang dikatakan oleh ahlul batil. Ya, orang-orang yang sesat, mereka menafsirkan makna la ilaha illallah, mereka menafsirkannya la khaliqa wa la raziqa illallah. Ya, orang-orang yang saat itu menafsirkan la ilaha illallah itu dengan tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Ya, kenapa salahnya dari tafsiran ini? Berkata Syekh Saleh Al Fauzan, li'anna hadza tauhidur rububiyyati yuqirru bihil musyrikun. Ya, karena tafsiran ini yaitu tidak ada pencipta dan tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Ya, ini adalah tauhid rububiyah yang juga orang-orang musyrik ya mengakuinya. Orang-orang musyrik di zaman jahiliyah, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, mereka juga meyakini Allah itu pencipta, Allah itu pemberi rezeki. Ya, mereka meyakini tauhid rububiyah. Ya, mereka tahu yang memberikan rezeki, yang menciptakan, yang mengatur adalah Allah. Tetapi apa yang mereka ingkari? Yang mereka ingkari adalah peribadahan kepada Allah Ta'ala. Mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Ya, jadi makna la ilaha illallah itu la khaliqa wa la raziqa illallah. Tidak ada pencipta dan pemberi rezeki kecuali Allah. Ya, ini penafsiran yang keliru. Karena ini diakui juga oleh orang-orang musyrik. Ya, wahum la yaquluna la ilaha illallah. Ya, mereka orang-orang musyrik itu tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Kenapa mereka tidak mau mengatakan la ilaha illallah? Ya, karena mereka tahu makna la ilaha illallah itu ya dia harus menyembah Allah semata, menjauhi kesyirikan. Tidak boleh menyembah berhala. Itu konsekuensi yang mereka ucapkan sehingga mereka tahu ya konsekuensinya mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah walaupun dalam hatinya mereka meyakini Allah pencipta, Allah pemberi rezeki. Ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka orang-orang musyrik apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, yastakbirun. Ya, mereka menyombongkan diri. Wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Ya, mereka mengatakan apakah kita ini meninggalkan ilah-ilah kami, ya berhala-berhala kami karena seorang penyair yang gila. Ya, ini yang dikatakan oleh orang-orang musyrik. Ya, mereka tidak mau meninggalkan apa berhala-berhalanya karena mereka tahu mengucapkan la ilaha illallah konsekuensinya harus meninggalkan semua berhala. Ini dalam surat As-Saffat. Ya. Alihatuna ay ma'budatuna. Ya. Ilah-ilah kami maksudnya adalah sesembahan-sesembahan kami yaitu berhala-berhala. Suatu yang disembah selain Allah Ta'ala. Li syair majnun. Karena seorang penyair yang gila. Yang mereka maksud ya'nuna rasula wa wasafuhu bisya'ri wal jununi li'annahu qala lahum qulu la ilaha illallah wa nahahum an ibadatil asnam. Ya, yang dimaksud oleh orang-orang musyrik penyair yang gila adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka menyifati
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan syair dan kegilaan. Karena apa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan kepada mereka, katakan oleh kalian la ilaha illallah, dan melarang mereka untuk beribadah kepada berhala-berhala. Ya, ini dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan la ilaha illallah kepada orang-orang musyrik. Ya. Lalu mereka mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapannya penyair yang gila. Ya, inilah orang-orang yang mendakwahkan dakwahnya para rasul, maka akan mendapatkan gangguan sama seperti yang didapatkan oleh para rasul dari gangguan dari umatnya. Ya, dan sebenarnya dari perkataan mereka itu penyair yang gila ini perkataan yang bertentangan. Ya, mereka pun tahu bahwa tidak ada namanya penyair itu gila. Ya, tidak ada yang namanya penyair itu gila. Pasti ya, yang namanya penyair ya itu memiliki akal. Sedangkan orang gila tidak memiliki akal. Nah, ini pertentangan. Perkataan mereka bertentangan. Kemudian ikhwati fillah, walamma qala lahum qulu la ilaha illallah. Ketika Nabi atau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, katakanlah oleh kalian, ya menyuruh mereka, katakanlah oleh kalian la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Lalu apa yang mereka jawab? Qulu aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia menjadikan ilah-ilah yang banyak ini menjadi ilah yang satu? Ini adalah perkara yang aneh. Ya. Mereka menganggap aneh. Ilah-ilah yang banyak dijadikan menjadi ilah yang satu. Yahsabunal alihata muta'addidatan. Ya, mereka menyangka orang-orang musyrik itu bahwasanya ilah-ilah itu banyak jumlahnya, tidak satu. Fadalla ala anna ma'naha la ma'buda bihaqqin illallah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya makna la ilaha illallah itu tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ya, ini terjemahan yang tepat. Ya, tidak ada ilah yang hak, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Ya, bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Walau kana ma'naha la khaliqa wa la raziqa illallah fa inna hadha yuqirruna bihi wa la yumaruna fihi walau kana hadha ma'naha. Ya. Seandainya makna la ilaha illallah itu tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rizki kecuali Allah, seandainya maknanya ini, maka sesungguhnya orang-orang musyrik pun ini mengakuinya, meyakininya, mengikrarkannya. Ya, mereka tidak mendebatnya tentang permasalahan ini. Jika ini memang benar-benar makna la ilaha illallah. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan la ilaha illallah tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah, ini kurang tepat. Ya. Mamtana'u min qawli la ilaha illallah. Dan mereka pun seandainya ya makna tafsiran la ilaha illallah itu tidak ada pencipta atau pemberi rezeki kecuali Allah, mereka tidak akan menolaknya. Ya, mereka tidak akan menolaknya dari mengatakan la ilaha illallah seandainya maknanya ini. Kenapa? Li'annahum yaquluna idza su'ilu man khalaqas samawati wal arda yaquluna Allah. Ya, karena seandainya mereka ya karena sesungguhnya mereka mengatakan apabila mereka ditanya siapa pencipta langit-langit dan bumi, mereka tentu akan jawab Allah. Ya, mereka akan jawab Allah. Orang-orang musyrik itu ketika ditanya siapa pencipta langit, siapa pencipta bumi, pasti jawabannya mereka akan jawab Allah. Ya. Idza su'ilu manil ladzi yakhluqu manil ladzi yarzuqu
manil ladzi yuhyi wa yumitu wa yudabbirul arda yaquluna Allah. Apabila orang-orang musyrik ini ditanya, ya siapa yang mencipta, siapa yang memberi rizki, siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan, siapa yang mengatur bumi ini, mereka orang-orang musyrik tentu menjawabnya Allah. Ya. Hum ya'tarifuna bihadza falau kana hadza ma'na la ilaha illallah la aqarru bihadza. Ya, mereka orang-orang musyrik ini ya mengakui dengan keyakinan-keyakinan ini, yaitu pencipta, pemberi rizki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta itu Allah. Ya, mereka mengakui orang-orang musyrik. Seandainya makna la ilaha illallah ini adalah apa yang disebutkan tadi, tentu mereka akan ya mengikrarkannya. Lakinna ma'naha la ma'buda bihaqqin illallah. Akan tapi makna la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang hak, yang benar kecuali Allah. Ya, ini terjemahan yang benar. Lau qulta la ma'buda illallahu fahada ghalatun azim. Ya, ini kata Syekh Saleh Al-Fauzan. Ya, bukan ana yang berbicara ya. Seandainya engkau mengatakan kata Syekh Saleh Al-Fauzan, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan kecuali Allah, hadza ghalatun kabir. Ini kesalahan yang besar. Ya, di buku-buku yang ada tersebar di tengah-tengah masyarakat kita ketika menerjemahkan la ilaha illallah, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah, ya ini kurang tepat. Kata Syekh Shalih Fauzan, bahkan ghalatun kabir, ini kesalahan yang besar. Kenapa kesalahan yang besar, ikhwati fillah? Li'annal ma'budati kullaha takunu hiyallah. Karena konsekuensinya, ikhwati fillah, kalau orang mengatakan tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan kecuali Allah, ya, ini sebagai kesalahan yang besar, maka sesungguhnya, ya karena sesungguhnya sesembahan-sesembahan semua yang ada, maka dia adalah Allah. Ya, kalau mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti konsekuensinya sesembahan yang ada dari berhala-berhala itu adalah Allah. Ya, itu adalah Allah. Ini kesalahan. Ya, ta'ala Allahu an hadza. Ya. Lakin idza qayyadtaha wa qulta bihaqqin intafatil ma'budatu kulluha illa Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau mengikatnya dan engkau mengatakan dengan lafaz hak, ya la ilaha illallah, maksudnya la ma'buda bihaq atau hakun, ya illallah, dengan lafaz al-haq di sini bihaqin, maka ternafikanlah seluruh sesembahan-sesembahan, ya berhala-berhala, ya semua sesuatu yang disembah itu ternafikan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Ya, karena sesembahan yang lain walaupun ada tapi sembahan itu adalah batil. Ya, batil. La budda an taqula la ma'buda haqqun. Ya, maka harus engkau mengatakan tidak ada sesembahan yang hak, atau la ma'buda bihaqqin illallahu, atau engkau mengatakan tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Summa bayyana dzalika ala lafzil kalimah. Ya, kemudian Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala yaitu menjelaskan lafaz kalimat la ilaha illallah. Kata beliau rahimahullah atau hafizahullah taala, la ilaha an-nafyu nafyun lil ubudiyyati amma siwallah. Lafaz la ilaha itu penafian, menafikan peribadahan dari selain Allah. Ya, menafikan peribadahan dari selain Allah. Jadi selain Allah ini tidak boleh diibadahi. Walaupun kedudukannya tinggi, ya, walaupun besar kedudukannya di hati manusia, maka dia adalah makhluk
tidak berhak untuk diibadahi. Yang berhak diibadahi adalah Allah Ta'ala. Dan lafaz illallah kecuali Allah hadza isbatun lil ubudiyyati lillahi wahdahu la syarikalah. Ya, sedangkan lafaz illallah kecuali Allah ya ini adalah penetapan ya sesembahan atau penetapan ubudiyah untuk Allah semata tidak ada sekutu baginya. Ya, jadi la ilaha illallah ini terdiri dari nafyun wa isbatun. Ya, nafyun wa isbatun dan insya Allah Syekh akan membahasnya nanti di apa di halaman-halaman setelahnya. Kemudian fala ilaha illallah tashtamilu ala nafyin wa isbatin. Lafaz la ilaha illallah itu mencakup penafian dan isbat. Ya, isbat penetapan. Penafian peniadaan wa isbat penetapan. Wala budda fit tauhidi minan nafi wal isbati la yakfil isbatu wahdah wala yakfin nafi wahdah bal la budda minan nafi wal isbat. Ya, sudah seharusnya di dalam tauhid, ingat lafaz tauhid, ya. Seharusnya di dalam tauhid itu harus ada penafian, peniadaan dan isbat penetapan. Tidak cukup hanya penetapan semata, juga tidak cukup hanya penafian semata. Bahkan harus ada di dalam tauhid itu adalah penafian dan penetapan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala ini dalilnya ya, ikhwah. Perhatikan setiap Allah menyebutkan tentang tauhid, itu ada nafyu dan isbat. Perhatikan, Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Maka barang siapa yang kufur terhadap tagut dan beriman kepada Allah. Kufur kepada tagut ini penafian. Menafikan ibadah kepada selain Allah. Wa yu'min billah dan beriman kepada Allah ini menetapkan bahwa ibadah itu hanya untuk Allah Ta'ala. Beriman hanya kepada Allah Ta'ala. Iya, surat Al-Baqarah ayat 256. Kemudian dalilnya lagi ikhwati fillah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, beribadalah kalian kepada Allah semata dan janganlah kalian berbuat syirik kepadanya dengan suatu apapun. Wa'budullaha, beribadahlah kalian kepada Allah. Ini isbat. Penetapan ibadah hanya untuk Allah semata. Sedangkan wala tusyriku bi syai'a, janganlah kalian berbuat syirik kepadanya dengan suatu apapun. Ya, maka ini adalah penafian meniadakan ibadah kepada selain Allah Ta'ala. Falau qulta Allahu ilahu hadza la yakfi. Ya, walau qulta Allahu ilahu hadza la yakfi. Atau falau qulta Allahu ilahun hadza la yakfi. Ya. Seandainya engkau mengatakan Allah itu ilah, Tuhan, ini tidak cukup. Allah adalah Tuhan, tidak cukup. Kenapa? Tidak cukup. Allah tu ilah. Iya, Lat, Allat yang disembah oleh orang-orang musyrik ini juga ilah. Karena mereka disembah oleh mereka. Wal Uzza ilah. Uzza juga ilah. Wa Manatun ilah. Mana juga ilah. Kulul asnami tusamma alihatan. Setiap berhala itu dinamakan ilah. Semuanya dinamakan ilah. Cuman ada ilah yang hak dan ada ilah yang batil. Ilah yang hak adalah Allah Ta'ala. La ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Sedangkan peribadahan yang lainnya kepada selain Allah dari berhala-berhala, kepada Lata, Uzza, Manat, ya, itu adalah ilah-ilah yang batil. Dan sudah kita sebutkan ayatnya di pertemuan yang lalu, ya, di pertemuan yang lalu. Kemudian ikhwati fillah, ya,
Fala budda an taqula la ilaha illallahu. Engkau harus mengatakan la ilaha juga illallahu. Ya, jangan mengatakan la ilaha saja atau illallah saja, tapi harus dua-duanya. Karena la ilaha ini nafi, illallah ini isbat. Fala budda minal jam'i bainan nafi wal isbati hatta yatahaqqaqa at-tauhidu wa yantafiya syirku. Sudah seharusnya menggabungkan antara nafi dan isbat sampai terwujud tauhid dan ya dinafikannya kesyirikan. Kemudian ikhwati fillah berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qauluhu ta'ala, dan tafsir la ilaha illallah ya dijelaskan oleh firman Allah Ta'ala. Ya, firman Allah Ta'ala, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani mimma ta'budun. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illalladzi fatarani fa innahu sayahdin. Ya, kecuali kepada Allah yang telah menciptakanku, maka sesungguhnya dialah yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Ya. Dan Ibrahim telah menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang tetap ada pada keturunannya, ya semoga mereka kembali. Ya, ingat di lafaz ini ikhwati fillah, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian, dari apa yang kalian sembah. Ini adalah penafian. Ya, menafikan seluruh ibadah kepada selain Allah Ta'ala. Illalladzi fatarani, kecuali Allah yang telah menciptakanku, kepada Allah yang telah menciptakanku. Ini adalah isbat. Ya, makna la ilaha illallah ini. Ya. Kemudian berkata Syekh Saleh Al-Fauzan, ya, khairu ma yufassirul Qur'ana al-Qur'anu. Ya, sebaik-baik yang menafsirkan Al-Qur'an adalah Al-Qur'an itu sendiri. Ya, jadi ada kaidah dalam menafsirkan Al-Quran, tidak sembarangan. Dan ulama telah mencatat kaidah ini di dalam kitab-kitabnya. Ya, jadi Al-Quran itu tidak sembarangan untuk ditafsirkan ya ikhwati fillah. Al-Quran harus pertama ditafsirkan dengan Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah. Maksudnya dengan hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian yang berikutnya Al-Quran ditafsirkan dengan aqwalus salaf, dengan perkataan ulama salaf. Ulama salaf terdepannya adalah para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in. Kemudian Al-Quran, yang berikutnya Al-Quran ditafsirkan dengan bahasa Arab. Ya, jadi Al-Quran itu ditafsirkan dengan Al-Quran pertama, kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah atau dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kedua. Yang ketiga, Al-Quran ditafsirkan dengan aqwalus salaf, perkataan ulama-ulama salaf, yaitu sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Kemudian yang keempat adalah Al-Quran ditafsirkan dengan bahasa Arab. Ini urutannya. Ya, ini urutannya. Wala ilaha illallah fassarahallahu fil Quran. Ya, lafaz la ilaha illallah Allah Ta'ala itu menafsirkannya dalam Al-Quran. Wadzalika fi qaulil Khalil alaihi salatu wassalam fima dzakarallahu anhu. Dan itu ada dalam perkataan Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam, ya,
pada yang Allah Ta'ala sebutkan tentangnya. Allah Ta'ala berfirman, ya, Nabi Ibrahim berkata, dan perkataan Nabi Ibrahim ini diabadikan oleh Allah Ta'ala. Kata Nabi Ibrahim, innani bara'un, sesungguhnya aku ini berlepas diri. Ya, hada nafyu la ilaha. Ya, ini adalah penafian makna la ilaha, tidak ada sesembahan yang hak illalladzi fatarani, perkataan Ibrahim, kecuali Allah yang telah menciptakanku, yakni illallah. Ya, maksudnya adalah makna dari illallah. La ilaha illallah. Hada isbatun. Ya, illallah ini adalah isbat. Fahadil ayatu tafsiru makna la ilaha illallah tamaman. Ya, maka ayat ini ya adalah tafsir makna la ilaha illallah secara sempurna. Ya, secara sempurna. Kemudian juga selain dari ayat tadi, juga ada tafsir la ilaha illallah dari surat Ali Imran ayat 64. Wa qauluhu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Kata Allah Ta'ala, katakanlah Muhammad, wahai ahlul kitab, ya wahai ahlul kitab, kemarilah ya kepada kalimat yang sama antara kita dan kalian. Hendaknya kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak berbuat syirik kepada Allah dengan suatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dha arbabam min dunillah. Ya, tidaklah sebagian kita mengambil sebagian yang lain sebagai Rob, ya, sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka jika kalian berpaling, maka katakanlah oleh kalian, saksikanlah oleh kalian, sesungguhnya kami ini orang-orang yang muslim, orang-orang yang berserah diri. Ya. Perkataan atau firman Allah Ta'ala, Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Hadhil ayatu min surati Al-Imran nazalat fi wafdi Najranin Nasara alladzina qadimu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa nadharuhu wa sa'aluhu. Ya, ayat ini itu termasuk surat Ali Imran. Ya, tadi surat Ali Imran ayat 64. Dia ayat ini turun, ya, turun kepada utusan Nasara dari negeri Najran, ya, yang mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu mereka berdiskusi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa hasala bainahum wa bainahu kalamun tawilun. Ya, terjadilah antara mereka dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam percakapan yang sangat panjang. Wahum nasara min nasara al-Arab. Ya, mereka termasuk dari orang Nasrani dari bangsa Arab. Wa fin nihayati talaban Nabi sallallahu alaihi wasallam minhum al-mubahalah. Ya, pada akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada mereka untuk mubahalah. Ya, apa itu mubahalah? Mubahalah itu memohon kutukan kepada Allah untuk dijatuhkan kepada orang yang salah atau orang yang berdusta sebagai bukti kebenaran salah satu dari dua pihak. Ya, ini mubahalah itu memohon kutukan kepada Allah untuk dijatuhkan kepada orang yang salah atau orang yang berdusta sebagai bukti kebenaran salah satu pihak. Ini ya. Jadi Nabi SAW meminta kepada orang Nasrani, yaitu dari negeri Najran, ya, untuk bermubahalah. Fakul, lalu Nabi SAW, ya, lalu Allah Ta'ala berfirman,
menyuruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fakul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum, thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin." Maka katakanlah Muhammad, kemarilah anak-anak keturunan kita dan anak-anak keturunan kalian, istri-istri kami dan istri-istri kalian, ya, diri-diri kami dan diri-diri kalian. Kemudian kita bermubahalah, ya, kita bermubahalah, kita jadikan laknat Allah kepada orang-orang yang dusta. Ya. Jadi orang-orang Nasrani ini diminta oleh Nabi, ya, untuk bermubahalah dengan Nabi siapa yang dusta, gitu ya. Falamma talaba minhum al-mubahalata khafu wa lam yubahilu alaihi salatu wassalam. Ya, ketika Nabi meminta kepada mereka orang-orang Nasrani Najran ini untuk bermubahalah, ya mereka takut. Mereka tidak mau bermubahalah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu karena mereka tidak mau bermubahalah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wadafa'u lahul jizyata li'annahum ya'lamuna annahum ala batilin. Lalu orang-orang Nasrani ini, karena mereka tidak mau bermubahalah dengan Nabi SAW, mereka membayar jizyah, membayar upeti kepada Nabi SAW atau kepada kaum muslimin, ya, karena mereka tahu, ya, bahwasanya mereka di atas kebatilan. Ya, orang Nasrani mengakui bahwasanya dia berada di atas kebatilan, dia tidak mau bermubahalah dengan Nabi. Ya, karena kalau bermubahalah dengan Nabi, ya pasti mereka dibakar dari apa, dengan api dari langit, akan turun api dari langit, ya, kemudian membakar mereka karena mereka dusta. Wa annahu Rasulullah, dan mereka mengakui bahwasanya dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi orang Nasrani mengakui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Ya, Muhammad adalah Rasulullah. Ya, nabtahil, makna nabtahil maksudnya adalah nad'u bil la'nati 'alal kadhibi minna. Ya, kita mendoakan dengan laknat kepada orang yang dusta di antara kita. Ini mubahalah. Yang mubahalah itu saling, ya, memohon kutukan, memohon kutukan kepada Allah untuk dijatuhkan, atau memohon laknat kepada Allah untuk dijatuhkan kepada orang yang salah atau orang yang berdusta sebagai bukti kebenaran salah satu pihak. Wa kanu ya'lamuna annahum humul kadzibun, dan mereka orang-orang Nasrani itu mengetahui bahwasanya mereka itu dusta. Mereka mengakui sendiri. Walau bahaluhu nazalat la nazalat alaihimun nar wa ahraqathum fi makanihim. Ya, seandainya mereka bermubahalah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh akan turun api kepada mereka, lalu membakar mereka, ya, di tempat mereka itu sendiri. Faqalu, lalu mereka mengatakan, la, tidak. Lakin nadfa'ul jizyata wala nubahilukum. Ya, kata mereka orang-orang Nasrani mengatakan tidak, ya. Kan tapi kami akan bayar jizyah dan tidak akan bermubahalah dengan kalian. Faqabila Nabi sallallahu alaihi wasallam minhumul jizyata. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerima dari mereka jizyah. Laqad tabayyana lahum anna Allah amarahu bima fi hadhil ayah. Ya, sungguh telah nampak bagi mereka, ya, bahwasanya Allah taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang terkandung di dalam ayat ini, ya, dalam ayat yang mubahalah ini, kuliah ahlul kitab yang ada di samping ini. Fatifillah. Kemudian Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala melanjutkan perkataannya, wa hadhil ayatu fiha makna la ilaha illallah. Ya, ayat ini di dalamnya mengandung makna la ilaha illallah, yaitu firman Allah, alla na'budah, ya, tidak ada yang hendaknya kita tidak menyembah. Ini adalah nafi. Dan firman Allah, illallah, kecuali Allah. Hada isbat. Ya, ini adalah isbat, penetapan. Wa hadha huwal adlu alladhi qamat lahu samawat wal ardu. Dan ini dia adalah keadilan yang karena keadilan ini, ya, langit-langit dan bumi itu tegak. Fas samawat wal ardu qamat ala tauhid wal adli. Ya,
Langit-langit dan bumi itu berdiri di atas tauhid dan keadilan. La nusyriku fi ibadatihi syai'a. Ya, kita tidak berbuat syirik dalam beribadah kepadanya dengan suatu apapun. Lal masihu alladhi taz'umuna annahu rabbun wa ta'budunahu min dunillah. Ya, tidak beribadah kepada Al-Masih. Maksudnya maksudnya adalah Isa Al-Masih yang mereka orang-orang Nasrani sangkakan bahwasanya Al-Masih itu adalah Rabb yang mereka menyembahnya dari selain Allah, wala ghairul masih, dan juga kepada selain Al-Masih, wala Muhammadun alaihi salatu wassalam, wala ahadun minal anbiya'i wala minas salihin wala minal awliya. Ya, tidak pula menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh. Ya, walaupun Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah, kedudukannya tinggi, tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak punya sifat uluhiyah, tidak layak untuk diibadahi. Karena setiap makhluk itu tidak layak untuk diibadahi. Tidak seorang pun dari para nabi yang lain, atau tidak dari orang-orang yang soleh, tidak dari para wali-wali. Allah na'budu illallah. Hendaknya kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak berbuat syirik kepada Allah dengan suatu apapun. Kemudian di sini ya, wala yattakhidha ba'duna ba'dha, ya, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, ya, dan sebagian kita tidaklah menjadikan sebagian yang lainnya sebagai Rabb, sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Kama takhadtumul ahbara war ruhbana arbaba min dunillah. Ya, sebagaimana kalian wahai para orang Nasrani, ya, atau ya ahlul kitab, ya, yang menjadikan ahbar, ulama-ulama dan orang-orang yang ahli ibadah sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Allah Ta'ala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibna maryama wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Ya. Allah Ta'ala berfirman, ya, ittakhadhu, mereka mengambil orang-orang yang alim dan para ahli ibadah mereka sebagai rob-rob, sebagai tuhan-tuhan selain Allah, dan menjadikan Al-Masih ibna Maryam sebagai Tuhan pula selain Allah. Padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali hanya beribadah kepada ilah yang satu. Jadi ilah yang berhak, yang hak, yang benar adalah satu, itu Allah Ta'ala. Sedangkan Isa, ya, Nabi Isa, walaupun dia adalah orang yang dekat dengan Allah Ta'ala sebagai Nabi, kedudukannya tinggi, kemudian para ulama juga dan para ahli ibadah juga, itu tidak berhak untuk diibadahi. Wattikhadul ahbari warrubani min dunillahi bayyanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi annahu ta'atu fi tahlili ma harramallahu wa tahrimi ma ahallallahu. Hadza makna ittikhadhihim arbaban min dunillah. Ya, menjadikan orang-orang alim atau para ulama dan para ahli ibadah, ya, sesembahan selain Allah, itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskannya, yang menjelaskan makna ini, bahwa makna menjadikan orang-orang alim dan ahli ibadah sebagai sesembahan selain Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan. Menjelaskannya apa? Penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya mereka ini yang mentaati, bahwasanya mereka mentaati para ulama atau ahli ibadah dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini menjadikan, ya, ini makna menjadikan mereka Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya, jadi kalau ada seseorang, ya, ada ustadznya atau ada kiainya atau ada ajengannya atau ada syekhnya yang dia menghalalkan
apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu pengikutnya mengikuti syekh tersebut, ya, tidak mengikuti dalil, tidak mengikuti Allah Ta'ala, berarti dia telah menjadikan, ya, gurunya itu, syekhnya itu, ustadznya itu, ajangannya itu, kiainya itu sebagai Tuhan. Sama seperti orang-orang Nasrani tadi, ya, disebutkan. Ya, Nabi SAW menjelaskan mereka mengikuti atau menjadikan orang-orang alim dan ahli ibadah sebagai Tuhan. Maksudnya adalah dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Hadza makna ittikhadhim arbaba min dunillah. Ya, ini makna menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya, makanya hati-hati dalam beragama ini harus dengan dalil, ikhwati fillah. Karena agama itu dengan dalil. Ya, dengan dalil. Sedangkan perkataan ulama itu pensyarah saja, penjelas dari dalil tersebut. Ya. Dia bukan dalil secara datnya. Perkataan ulama itu bukan dalil secara datnya. Ya. Tapi dalil itu Al-Quran dan hadis. Perkataan ulama adalah pensyarah, ya, penjelas, ya, mubayyin, yang menjelaskan saja. Idza kanu yuhalliluna ma harramallahu wa yuharrimuna ma ahalla fa idza ata'uhum fi dzalik faqad ittakhaduhum arbaba. Ya, apabila mereka ini menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, apabila mereka orang-orang itu mengikuti para ulama atau ahli ibadah dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, ya, dalam perkara itu, maka mereka telah menjadikan para ulama itu, para ahli ibadah itu sebagai ilah atau sebagai Rob, ya, sebagai Rob, sebagai Tuhan. Lianna alladhi yashra'u lin-nasi wa yuhallilu wa yuharrimu wallahu subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya yang mensyariatkan untuk manusia, yang menghalalkan untuk manusia, yang mengharamkan, dia hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi halal, haram, boleh atau tidaknya itu hak Allah. Ya, hak Allah. Ya, kita tidak boleh menghalalkan dengan hawa nafsu kita atau mengharamkan sesuatu dengan hawa nafsu kita. Hak menghalalkan dan mengharamkan adalah Allah Ta'ala. Ini syariat. Ya, kemudian dalam beribadah juga, ya, tidak boleh kita mengatakan ini ibadah baik atau ibadah, ya, ibadah yang diterima oleh Allah kecuali dengan dalil. Karena ini adalah syariat. Ya, yang berhak adalah Allah Ta'ala yang menentukannya dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis Nabi SAW. Tidak dengan hawa nafsu kita semata, tidak hanya sekedar dengan akal-akal kita semata. Ya, kemudian ikhwati fillah, ya, kita lanjutkan wal khulasatu. Ya, ini yang paling penting. Ya, kesimpulannya bahwasanya la ilaha illallah itu memiliki dua rukun. Rukun ini harus terpenuhi. Tadi sudah kita sebutkan. La ilaha illallah itu punya dua rukun. Pertama an-nafyu wal isbat. Ya, pertama adalah an-nafyu, yang kedua wal isbat. Ya, isbat, penafian dan penetapan. Fa idza qila laka, apabila ditanyakan kepadamu, ma hiya arkanu la ilaha illallah, apa itu rukun la ilaha illallah? Fataqulu an-nafyu wal isbat. Lalu engkau katakan rukun la ilaha illallah itu nafyu dan isbat. Peniadaan dan penetapan. Peniadaan sesembahan, ya, selain Allah, dan penetapan ibadah itu hanya untuk Allah semata. Kemudian selain juga, ya, la ilaha illallah itu punya rukun yang dua tadi, la ilaha illallah juga punya syarat. Ya, punya syarat yang harus terpenuhi. Apabila hilang salah satu syarat dari syarat-syarat ini, ya, maka ucapan la ilaha illallahnya itu tidak diterima, tidak bermanfaat bagi seorang hamba. Ya, harus terpenuhi 7 syarat ini atau 8 syarat ini. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 8. Ya, kita lihat syarat-syarat la ilaha illallah itu ada 7. La tanfa'u illa bihadhihi syurut. Ya, tidak akan bermanfaat kalimat la ilaha illallah kecuali terpenuhi syarat-syarat ini. Ya, nadzamaha ba'dhum biqaulihi. Ya, sebagian penyair itu
mengungkapkan dalam syairnya, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Yang pertama ilmu, kedua yakin, ketiga ikhlas, keempat kejujuranmu, ma'a mahabbatin disertai dengan kecintaan, ini yang kelima kecintaan, wan qiyadin dan ketundukan, wal qabulilah dan menerimanya. Ini ada 7. Kita sebutkan satu-satu di sini. Pertama ilmu. Ya, ilmu ini lawannya jahal. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah kita harus mengetahui maknanya la ilaha illallah tersebut. Ya, lawannya adalah jahal, kebodohan. Maka orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan lisannya tapi dia bodoh terhadap maknanya, maka kalimat la ilaha illallah ini tidak bermanfaat baginya. Ini pentingnya kita belajar tauhid. Ini pertama ilmu ya, kita harus mengilmui la ilaha illallah. Kedua yakin. Wala yakunu ma'ahu syak. Ya. Tidak boleh ada bersamanya keraguan. Ya, harus yakin la ilaha illallah itu. Diyakini. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Lianna ba'dhan nasi qad ya'lamu ma'naha walakin indahu syakkun fi dzalik. Falaisa ilmu bisahih. Ya, karena sebagian manusia ya terkadang mengetahui maknanya, terkadang mengetahui maknanya. Maknanya diketahui olehnya, ya makna la ilaha illallah itu diketahui. Akan tapi dia memiliki keraguan dalam hal itu, maka pengetahuannya, ilmunya itu tidak dibenarkan. La budda an yakuna indahu yaqinun bila ilaha illallah wa annaha haqqun. Ya, dia harus memiliki keyakinan dengan lafaz la ilaha illallah bahwasanya lafaz la ilaha illallah itu hak benar. Ya tidak boleh ada keraguan. Pertama ilmu, kedua yakin. Yang ketiga wal ikhlas yaitu keikhlasan. Lawannya adalah kesyirikan. Sebagian manusia mengatakan la ilaha illallah akan tapi mereka tidak atau dia tidak meninggalkan kesyirikan. Seperti yang terjadi ya sekarang ini pada para penyembah kubur. Ya para penyembah kubur sekarang ikhwati fillah, mereka mengucapkan la ilaha illallah tetapi masih melakukan kesyirikan menyembah kubur. Haula'i la tanfa'uhum la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah itu tidak bermanfaat bagi mereka. Lianna min syurutiha tarku syirki. Karena termasuk dari syarat la ilaha illallah itu meninggalkan kesyirikan. Kemudian yang berikutnya, syarat la ilaha illallah yang berikutnya adalah asidku jujur. Lawannya adalah dusta. Karena orang-orang munafik itu mengatakan la ilaha illallah. Akan tapi mereka berdusta dalam hati mereka. Mereka tidak meyakini makna la ilaha illallah. Ya Allah Ta'ala berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun ittakhadhu aymanahum junnah." Apabila datang kepadamu Muhammad orang-orang munafik, mereka akan mengatakan kami bersaksi bahwasanya engkau Rasulullah. Ya, Allah mengetahui bahwasanya engkau adalah Rasulnya. Dan Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu dusta. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, sebagai tameng. Ya, orang munafik mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka dusta dalam mengucapkan itu. Dia tidak meyakininya. Ya, bahkan berdusta dalam hatinya. Maka tidak bermanfaat lafaz la ilaha illallah bagi mereka. Kemudian yang berikutnya syarat la ilaha illallah adalah al-mahabbah, cinta. Ya, antakuna muhibban li hadhil kalimati waliyan li ahliha. Hendaknya engkau mencintai terhadap kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah ini, dan mencintai orang yang mengucapkan dan mengamalkannya. Adapun orang yang tidak mencintai kalimat tersebut atau tidak mencintai orang yang mengucapkan dan mengamalkan kalimat tersebut, maka kalimat la ilaha illallah ini tidak bermanfaat baginya. Ini cinta. Kemudian syarat berikutnya adalah wal inqiyad, yaitu tunduk. Ya, lawannya adalah al-i'rad wa tark. Lawannya adalah berpaling dan meninggalkan. Ya harus tunduk. Wal inqiyadu lima tadullu alaihi min ibadatillahi wahdahu la syarikalah wamtithali awamirih. Yaitu tunduk kepada yang
ditunjuki oleh kalimat tersebut dari beribadah kepada Allah semata, tidak berbuat syirik kepadanya, juga mengikuti perintah-perintah Allah. Madamat madumta i'tarafta wa syahidta annahu la ilaha illallah yalzamuka an tanqada li ahkamihi wa dini. Ya, selama engkau mengakui dan engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, maka mengharuskanmu untuk tunduk terhadap hukum-hukumnya, yaitu terhadap hukum-hukum Allah dan agama Allah. Amma an taqula la ilaha illallah wa la tanqadu li ahkamillahi wa syar'i fa innaha la tanfa'uka la ilaha illallah. Ya, adapun engkau mengatakan lafaz la ilaha illallah tapi engkau tidak mau tunduk kepada hukum-hukum Allah, tidak mau tunduk kepada syariat Allah, maka lafaz la ilaha illallah tidak bermanfaat bagimu. Ya. Kemudian syarat yang berikutnya, ikhwati fillah, wal qabul. Ini syarat yang ketujuh, yaitu menerima. Wal al qabulul munafi lirad. Ya, penerimaan yang menafikan penolakan. Artinya tidak menolak, menerima sepenuhnya. Bi an la tarudda syai'an min huquqi la ilaha illallah wa ma tadullu alaihi bal taqbalu kulla ma tadullu tuqbalu atau taqbalu tadullu alaihi la ilaha illallah tataqabbalahu taqabbulan sahihan. Ya, hendaknya engkau tidak menolak sesuatu pun dari hak-hak la ilaha illallah. Tidak dan tidak menolak dari apa yang ditunjuki oleh lafaz la ilaha illallah. Bahkan engkau menerima seluruhnya apa yang ditunjuki oleh lafaz la ilaha illallah, ya engkau menerimanya dengan penerimaan yang benar yang baik. Kemudian ditambahkan wazida syartun tsamin. Ditambahkan syarat yang kedelapan. Ya, ditambahkan syarat yang kedelapan wazida tsaminuhal kufranu bima ma'al ilahi minal asya'i qad uliha. Ditambahkan yang kedelapannya adalah kufur terhadap ya sesuatu yang disembah bersama ma'al ilah bersama Allah, ya dari sesuatu yang telah yang sungguh telah disembah. Maksudnya adalah yang kedelapan ini al-bara'atu minasyirki, berlepas diri dari kesyirikan. Ya, ini yang kedelapan. Al-bara'atu minasyirki. Fala yakunu muwahhidan hatta yatabarra'a minasyirki. Maka tidak seseorang itu tidak dikatakan sebagai muwahhid, orang yang bertauhid, kecuali dia harus berlepas diri dari kesyirikan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumi innani bara'um mimma ta'budun. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ya, hadhi syurutu la ilaha illallah thamaniyatu syurut. Inilah syarat-syarat la ilaha illallah ada delapan syarat. Jadi kita harus pelajari semua ya. La ilaha illallah itu memiliki dua rukun, yaitu nafi dan isbat, dan memiliki delapan rukun. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah yakin, yang ketiga adalah ikhlas, yang keempat adalah jujur, ya, yang kelima adalah cinta, yang keenam adalah tunduk, yang ketujuh adalah menerima, yang kedelapan adalah berlepas diri dari seluruh kesyirikan. Nah, inilah yang bisa Ana sampaikan. Ya, sebelum kita tutup, mungkin di antara antum ada yang bertanya, dipersilakan. Iya, Afwan. Ada pertanyaan? Ya, pertanyaan ini juga pernah ditanyakan ke Ana, ya, di salah satu majelis. Iya, Afwan. Iya, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim, Ustadz. Izin bertanya, bagaimana seseorang bisa terjebak dalam perasaan bahwa dirinya paling benar dan paling beriman, sehingga sikapnya selalu menghakimi orang lain tidak baik tanpa landasan ilmu. Padahal dia juga baru mempelajari ilmu agama
ya kulit luarnya. Ya. Pertama, ya itu adalah gangguan atau bisikan dari syaitan. Ya, itu bisikan dari syaitan. Kemudian yang kedua, dia ada kesombongan yang menganggap dirinya baik dan menganggap remeh orang lain. Sebagaimana kita tahu bahwa kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kemudian ikhwati fillah, merasa benar, ya merasa benar, ya merasa diri ini benar, atau mungkin istilahnya at-tazkiyah, ya merasa ini diri ini suci. Ya, at-tazkiyah itu dalam agama kita ada dua. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Ya, berkata Syekh Saleh Al Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid bi Syarhi Kitab Tauhid halaman 586 juga halaman 587. Kata Syekh Saleh Al Fauzan, yajibu 'alal insani alla yuzakkiya nafsahu abadan. Ya, ini tazkiyah yang tercela. Wajib bagi manusia untuk tidak merasa suci, ya, untuk tidak merasa suci dirinya, ya. Dirinya tidak merasa suci. Wajib bagi manusia selamanya untuk tidak merasa suci. Bal daiman al-insanu yattahimu nafsahu bit-taqsiri fi haqqillahi ta'ala. Ya bahkan sudah seharusnya selalu manusia itu menuduh dirinya, ya itu berbuat taksir, lalai dalam hak Allah Ta'ala. Ini yang tercela, tazkiyah yang tercela. Jangan kita merasa suci. Ya bahkan kita harus meyakini selamanya, selalu bahwa kita ini selalu lalai dalam hak Allah, menunaikan hak Allah. Ya diantaranya juga melalaikan hak manusia juga termasuk itu. Ya. Kemudian tazkiyah yang dipuji, amma tazkiyatu allati athna Allah Ta'ala ala ashabiha fi qawli qad aflaha man zakkaha. Ya. Kata Syekh Shalih Al Fauzan, adapun tazkiyah yang Allah Ta'ala puji kepada pelakunya dalam firman-Nya, yaitu qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Fal muradu, yang dimaksud adalah bitazkiyatin nafsi, mensucikan jiwa. Ya. Fal muradu bitazkiyatin nafsi huna, yang dimaksud dengan mensucikan jiwa di sini, tathiruha bil a'mali salihah, yaitu mensucikan jiwa dengan amalan-amalan saleh. Wa tarkil a'mali sayyi'ah, dan meninggalkan amal-amal yang buruk. Hadhihi tazkiyatun nafsi, ini adalah pensucian jiwa. Ya. Syughluha bil a'mali salihati wa tajannubiha lil a'mali sayyi'ah, atau wa tajannubuha lil a'mali sayyi'ah, yaitu menyembuhkan jiwanya dengan amal-amal soleh dan menjauhi jiwanya dari amalan-amalan buruk. Ya, jadi tazkiyah dalam agama kita ada yang tercela dan ada yang terpuji. Tazkiyah yang tercela adalah merasa diri kita, ya, suci, merasa diri kita itu suci. Padahal kita disuruh, ya, atau kata Syekh Saleh Fauzan, ya harus senantiasa merasa diri ini selalu taksir, ya selalu lalai terhadap hak Allah. Ya makanya ketika kita sholat, ya kita pertama kali zikir yang diucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah, aku mohon ampun kepada Allah, aku beristighfar kepada Allah. Ya, karena kita tahu dalam sholat kita dari takbir sampai salam, yaitu ya kurang. Banyak yang kurang yang kita lakukan. Apakah dari khusyuknya, ya, atau dari gerakan-gerakan atau lafaz-lafaz, ya sholatnya kita sering lalai.
gitu. Kemudian tazkiyah yang kedua yang terpuji ya adalah mensucikan jiwa kita ya dari maksiat, dari dosa, dari bid'ah, ya dari kesyirikan, juga menghiasi jiwa kita dengan amalan-amalan soleh. Ini yang terpuji. Ya, wallahu a'lam. Jadi ya kalau kita mau ya menyalahkan orang, ya sebenarnya bukan istilahnya bukan menyalahkan, ya ingin menasehati, ya memperbaiki. Ya tugas kita ketika ada orang yang salah, kita adalah amar ma'ruf nahi munkar. Yang menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Kemudian menasehati dengan cara yang terbaik, ya dengan cara yang terbaik. Kita menginginkan orang tersebut mendapatkan hidayah, itu tujuannya. Ya, jangan atas nama nasihat malah memojokkannya sehingga dia tambah jauh dari agama. Ya, kemudian juga ketika kita amar ma'ruf nahi munkar harus didasari oleh ilmu. Ketika ada seseorang yang salah, kita harus tahu apakah ini benar-benar salah, disalahkan oleh syariat, disalahkan dalam Al-Quran, atau disalahkan oleh hadis-hadis Nabi SAW. Kalau kita pasti itu salah, maka kita sampaikan. Ya, sampaikan dengan cara yang terbaik. Ya, kemudian kalau nasihat kita tidak diterima, ya itu sudah tugas kita hanya menyampaikan. Ya tidak memaksa, ya tidak memaksa. Wallahu alam. Ya, ahsanallahu ilaikum. Afwan Ustadz, adakah kaidah sederhana bahwa suatu amalan itu termasuk amalan bid'ah? Syukran jazakal khairan. Ya, hadis Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada di atasnya urusan kami, kata Nabi, maka dia tertolak. Ya. Dari dalil ini, dari hadis Nabi SAW ini menunjukkan bahwa amal ibadah itu perlu dengan dalil. Jika tidak ada dalil, maka tertolak. Dan itu namanya bid'ah yang tertolak. Ya, perlu dengan dalil. Ya. Jadi dalam masalah ibadah harus dengan dalil. Dalam masalah dunia, ya, dalam masalah ibadah pada asalnya itu tidak dibolehkan. Pada masalah ibadah itu pada asalnya atau akhirat itu pada asalnya tidak dibolehkan dan diharamkan kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Dalam masalah dunia, ya, semuanya halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi bedakan ibadah akhirat dengan dunia. Akhirat yang termasuknya juga ibadah itu harus ada dalil yang memerintahkan. Kalau tidak ada dalil yang memerintahkan, jangan. Dalam masalah dunia, ya, itu pada asalnya hukumnya halal, semuanya boleh antum manfaatkan, semuanya boleh antum konsumsi, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ya, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Misalnya riba, karena ada dalil yang mengharamkannya. Ya, silakan antum melakukan transaksi jual beli sebebas-bebasnya. Yang penting jangan melanggar syariat. Ya, jangan melanggar syariat seperti riba karena riba ada dalil yang mengharamkannya. Seperti misalnya transaksi yang menzalimi orang lain karena zalim itu tidak disyariatkan atau tidak diperbolehkan dalam Islam maka tidak boleh. Ya. Tidak ada gharar, tidak ada penipuan karena penipuan diharamkan oleh Islam. Ya. Jadi antum mau buat mobil, ya, tidak ada rodanya terbang atau bisa menyelam di dalam air, inovasi dalam masalah dunia, silahkan sebebas-bebasnya, ya, selama tidak menyelisihi syariat. Tapi dalam masalah akhirat, dalam masalah ibadah, tidak ada istilah inovasi. Ya, kalau antum melakukan inovasi dalam syariat ini, dalam agama ini, dalam ibadah ini,
berarti antum seolah-olah sedang menyempurnakan agama ini. Padahal Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, kata Allah, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya, ayat ini turun, kabar dari Allah akan kesempurnaan agama ini. Setelah ayat ini turun, ya tidak lama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ini menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ya tidaklah beliau wafat kecuali agama ini sudah sempurna. Tugasnya sebagai seorang Rasul, ya penyampai risalah Ta'ala, maka sudah selesai. Ta'ala panggil. Ya. Lalu ada orang, ya, oh, walaupun Allah tidak mengajarkan dalam Al-Quran, walaupun Nabi SAW tidak mengajarkan dalam hadis-hadisnya, ini kan baik. Ya, ini berhukum dengan perasaan, perasaan baik. Ya, kalau kita berhukum dengan agama, ya, dengan berhukum dalam agama dengan perasaan, maka perasaan siapa? Ya, perasaan ana sama antum berbeda. Ya, perasaan orang Depok, ya dengan orang Bekasi beda, dengan orang Jakarta beda, dengan kota-kota yang lainnya beda. Kalau beragama dengan akal, akal siapa yang dipakai? Akal ana sama antum beda. Akalnya orang Depok sama orang Bekasi, orang Jakarta atau Pekanbaru atau akal orang Indonesia dengan orang Saudi beda. Ya maka disinilah beragama harus dengan dalil. Ya. Misalnya ya antum, ya boleh nggak kita beribadah misalnya ya dengan niat ibadah, ini dengan niat ibadah ya. Kita ibadah kepada Allah dengan mengusap-ngusap peci kita. Oh, ketika ditanya, kenapa kan antum mengusap-ngusap peci antum? Ya, ibadah kepada Allah, jawabannya gitu. Boleh tidak? Ya, karena Allah tidak memerintahkan, maka ini tertolak. Ya, dalam masalah ibadah ditanyanya mana dalilnya, bukan mana dalil yang mengharamkannya, bukan, tapi mana dalilnya. Kalau enggak ada dalilnya berarti tidak diperintahkan. Dalam masalah dunia, ya, mana dalil pengharamannya? Kalau tidak ada dalil yang mengharamkannya, berarti itu halal. Nah, itu kaidah dalam menyebut apa tentang diantaranya tentang bid'ah. Wallahu alam. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Afwan, mau tanya di luar tema, apakah jika kita menceritakan kesulitan kita kepada orang lain hanya sebagai khobar bisa menjerumuskan pada dosa? Misal cerita soal sakit yang kita derita hanya sebagai khobar. Ya, hanya mengkabarkan, ya, bukan berarti kita mengeluh, itu tidak mengapa. Tapi kalau di dalamnya mengeluhkan, ya, kesusahan kita kepada manusia, ya ini tidak dibolehkan. Kita mengeluh kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, misalnya kita mengabarkan bahwa kita sakit kepada teman kita supaya teman kita, ya misalnya kita sudah ada janji ya dengan teman kita. Ya qadarullah kita kan janji sudah mengucapkan insya Allah. Qadarullah kita terkena sakit. Ya lalu kita kabarkan kepada teman kita, Afwan, Ana tidak bisa, ya, tidak bisa hadir memenuhi janji antum karena Ana sakit gigi misalnya. Ini mengkabarkan, ini tidak mengapa supaya hilang suudzon dari teman kita. Ya, kalau kita tidak kabarkan ini hanya sekedar Afwan, Ana tidak bisa hadir, maka yang ada nanti di pikiran teman kita itu suudzon, ya, suudzon. Ya, supaya dia husnuzon, maka kita sebutkan alasannya. Oh, saya anak atau anak sakit. Ya, ini menunjukkan ya hanya kabar saja. Ini tidak berdosa insya Allah. Wallahu alam. Ya, sampai sini. Ikhwati fillah, mohon maaf apabila banyak kekurangan dari anak. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.